Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast hari ini. Perkenalkan, saya Hening Pratiwi. Saya sebagai host pada hari ini. Nah, hari ini kita akan banyak mengobrol terkait dengan penerimaan mahasiswa baru program studi S2 Farmasi Unsud. Hari ini bersama saya telah hadir Ketua Jurusan Farmasi Unsud Dr. Apoteker Hendri Wasito dan Ibu Dr. Apoteker Eka Prasasti dari S2 Farmasi Unsud. Mungkin yang pertama, selamat datang Pak Hendri. Terima kasih untuk bisa hadir pada podcast hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast hari ini ya. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Hendri? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bu Eka, selamat datang. Terima kasih sudah bersedia hadir pada podcast hari ini, Bu Eka. Terima kasih undangannya Bu Hening. Ya, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Hening? Alhamdulillah juga baik, Bu Eka. Ya. Mungkin yang pertama ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hendri dan Bu Eka. Untuk yang pertama terkait dengan pengenalan program studi S2 Farmasi ini. Untuk Pak Hendri yang pertama, mungkin Pak Hendri boleh dijelaskan mengenai program studi yang sebenarnya sudah ada di Farmasi Unsud sampai sekarang itu apa saja. Monggo Pak Hendri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Alhamdulillah program studi farmasi ya kita sudah lama ya, sejak tahun 2025 gitu ya kita sudah berdiri S1 farmasi ya, kemudian menyusul beberapa tahun kemudian kita juga sudah ada program pendidikan profesi apoteker ya, PSPPA gitu ya. Dan untuk kedua prodi ini alhamdulillah juga sudah terakreditasi baik sekali, dan pada tahun ini kita mengajukan untuk pendirian program Magister Farmasi atau S2 Farmasi, dan alhamdulillah prosesnya tidak cukup berbelit-belit ya. Alhamdulillah kita lancar dan kita diberikan izin untuk menyelenggarakan prodi S2 Farmasi ya, baik dari dari Dikti maupun dari Lametekas sudah mengizinkan, dan kita akan operasional untuk mulai penerimaan mahasiswa baru pada semester di tahun ini. Dan perlu diketahui juga bahwa jurusan farmasi ya itu kita berada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan beserta dengan jurusan yang lain. Kita ada jurusan keperawatan, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian gizi dan jasmani dan olahraga ya. Dan semuanya itu tentu akan masih satu rumpun kesehatan ya, sehingga lebih memperkuat ya kita ada farmasinya juga di sini. Ya, wah, turut berbangga Bapak Ibu sudah muncul prodi yang baru untuk S2 Farmasi Unsud. Mungkin saya lanjut ke Bu Eka ini. Bu Eka, mungkin bisa dijelaskan Bu Eka terkait dengan keunggulan program studi yang baru ini untuk S2 Farmasi Unsud, apa saja Bu Eka? Baik Bu Hening, untuk program S2 Farmasi Unsud memang kita baru buka tahun ajaran ini 2025-2026, dan kami memiliki visi sebagai pusat pendidikan Magister Farmasi yang unggul berbasis sains dan kearifan lokal. Kami memiliki keunggulan Bu Hening, beberapa keunggulan diantaranya yaitu kami memiliki karya inovatif teknologi farmasi berbasis kearifan lokal. Kemudian kami juga punya SDM yang berkualifikasi, profesor dan doktor. Kemudian kami juga punya sarana prasarana tempat perkuliahan yang nyaman, kemudian perpustakaan yang lengkap, dan laboratorium yang mendukung proses pembelajaran S2 Farmasi. Kemudian ke depan kami juga punya program yang bersifat global, seperti visiting profesor, visiting lecturer, dan program-program internship. Begitu Bu Hening. Kemudian di S2 Farmasi Unsud ini kami punya 3 peminatan. Yang pertama, farmasi sains dan teknologi atau saintek, kemudian yang kedua farmasi klinik, dan yang ketiga ini manajemen farmasi.
Begitu Bu Ning. Oh, terima kasih Bu Eka, menarik sekali tadi untuk penjelasannya. Kalau terkait dengan kurikulum Bu Eka atau terkait dengan durasi studi, nah ini mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman lebih paham gitu, mengetahui gambaran yang lebih lengkap terkait dengan S2 Farmasi Unsud. Silakan Bu Eka. Baik, Bu. Kami di S2 Farmasi Unsud memiliki 56 SKS yang ini sudah sesuai dengan peraturan terbaru. Kemudian kami merancang 56 SKS ini akan selesai dalam 4 semester. Tetapi sangat memungkinkan ini bagi mahasiswa yang ingin cepat lulus dalam 3 semester. Ini kami akan membantu mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan studi dalam 3 semester. Begitu Bu Ning. Berarti untuk masa studi bisa diselesaikan dalam 4 semester sebenarnya ya Bu Eka. Tapi memungkinkan untuk bisa kurang dari itu bisa lulus ya Bu Eka tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Eka. Kira-kira bagaimana caranya itu Bu Eka? Baik Bu Ning, untuk mahasiswa yang ingin lulus cepat yaitu 3 semester, mahasiswa tersebut nanti diharapkan pada semester kedua itu sudah memiliki ide penelitian. Nah, apalagi di farmasi Unsud ini banyak dosen yang mendapatkan hibah-hibah penelitian. Jadi mahasiswa tersebut dapat bergabung dengan penelitian-penelitian proyek dosen. Begitu Bu Ning. Terima kasih Bu Eka atas penjelasannya. Mungkin saya lanjut ke Pak Hendri ini terkait dengan syarat untuk pendaftaran Pak Hendri. Nah, ini kan Sobat Farmasi dan jurusan yang terkait pasti sudah banyak yang bertanya-tanya ini Pak Hendri terkait pendaftaran untuk S2 Farmasi Unsud. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hendri untuk pendaftarannya seperti apa dan syaratnya mungkin seperti apa. Silahkan Pak Hendri. Oke. Baik, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru nih ya pertanyaannya ya. Sistem PNB kita terintegrasi dengan sistem yang ada di Pasca gitu ya. Dan kita sudah mulai menerima calon mahasiswa baru ya yang mendaftar dari tanggal 20 Januari kemarin sebenarnya, dan nanti untuk gelombang 1 ini kita buka hingga tanggal 9 Juni 2025, dan kemudian nanti untuk gelombang 2 sendiri kita akan mulai buka tanggal 3 Juli 2025 hingga nanti ditutup tanggal 28 Juli 2025. Terkait dengan syarat pendaftarannya ya, ini yang pertama tentunya dia harus sudah lulus S1 tentunya ya. Tetapi di sini tidak harus dari jurusan farmasi ini Bu. Oh ya. iya. Karena kita juga akan menerima mahasiswa dari prodi-prodi yang lain yang terkait tentunya ya. Karena kita punya 3 peminatan tadi ya, terkait dengan yang peminatan pertama ini yang cukup general terkait dengan farmasi, sains dan teknologi gitu ya. Itu kita juga menerima mahasiswa dari jurusan-jurusan eksakta yang lain ya, seperti misalkan dari jurusan kimia gitu ya, atau dari biologi gitu ya. Bahkan dari pertanian dan peternakan pun ketika dia ingin mengambil tesis yang terkait dengan bidang kesehatan ya, itu penelitian-penelitian kesehatan yang berhubungan dengan hewan dan sebagainya atau tanaman tertentu juga kita welcome ya untuk mendaftar ya. Silakan mendaftar, nggak masalah gitu ya, jadi bisa untuk jurusan eksakta. Kemudian untuk jurusan yang di luar farmasi boleh mendaftar juga terkait dengan peminatan manajemen farmasi. Karena ilmu manajemen kan cukup luas juga nih. Yeah. Jadi kita juga membuka misalkan ada dari ekonomi atau dari akuntansi ya, atau mungkin dari kesehatan masyarakat yang terkait dengan sistem manajemen juga kita welcome untuk mendaftar, tidak ada masalah ya, karena itu ilmunya masih terkait ya dengan manajemen farmasi ya. Nah, cuma khusus untuk prodi peminatan farmasi klinik ya, itu kita mensyaratkan pendaftarnya tentunya sudah dari lulus apoteker, itu diharapkan sudah lulus apoteker sehingga nanti ilmunya bisa dilanjutkan di peminatan farmasi klinik ini. Nah, terkait dengan syarat-syaratnya ya, selain sudah lulus ya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasca, dia juga calon pendaftar juga harus sudah memiliki sertifikat TOEFL ya. Ini yang penting TOEFL yang resminya apapun itu, berapapun skornya tidak masalah ya, kita akan menerima yang nanti akan menseleksinya gitu ya. Kemudian diharapkan juga bisa melampirkan 2 surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini bisa mungkin dari pembimbing S1-nya dulu gitu ya, atau dari dosen S1-nya dulu gitu ya, atau dari pimpinan unit kerja kalau misalkan dia sudah bekerja gitu ya.
Karena nanti apabila dia sudah bekerja atau sedang bekerja gitu ya, itu perlu menyertakan surat izin studi dari institusi asal, institusi awal asal ya, Ya. institusi asal. Jadi minimal pimpinannya tahulah bahwa dia sedang akan melanjutkan studi S2 di mendaftar S2 di Magister Farmasi Unsut gitu ya. Ya. Itu aja sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Hendri atas gambaran lengkapnya terkait dengan pendaftaran dan persyaratan. Pak Hendri, mungkin ini juga banyak juga yang bertanya-tanya mungkin terkait dengan biaya Pak Hendri. Nah, ini kira-kira bisa dijelaskan terkait dengan biaya apa saja sih yang include di S2 Farmasi Unsut? Oke, baik, terima kasih ya. Ini memang banyak pertanyaan terkait dengan biaya ya. Untuk biaya sendiri, untuk pendaftaran ini kita sudah sesuai dengan peraturan rektor ya yang terbaru terkait dengan biaya UKT dan pendaftaran untuk mahasiswa Magister Farmasi Unsut ya. Untuk pendaftarannya sendiri biayanya 500.000 gitu ya. Dan nanti untuk UKT yang dibayar setiap semester itu ada 10 juta gitu ya. Dan juga untuk khusus untuk mahasiswa yang bukan berasal dari jurusan farmasi gitu ya, itu akan dikenakan matrikulasi terlebih dahulu, sehingga nanti tentunya ada biaya tambahan ya di sini, biaya tambahan untuk matrikulasi khusus untuk mahasiswa di luar jurusan farmasi yakni sebesar 2 juta. Dan spesialnya untuk PMB tahun pertama ini kita ada yang spesial tuh, yakni kita bebaskan biaya iuran pengembangan institusi, jadi dia tidak perlu membayar IP gitu ya. Nah itu lumayan kan ya. Jadi kita bebaskan untuk tahun pertama ini, kita tidak bebas biaya IP lah ya. Kemudian juga ada yang spesial juga khusus untuk alumni farmasi ya, terutama untuk yang tidak hanya farmasi ya, tapi alumni Unsut ini ya. Untuk lulusan 1 tahun belakangan ini akan mendapatkan kesempatan juga untuk diseleksi mendapatkan 50% UKT. Berarti kalau 50% UKT, berarti UKT-nya kan cukup membayar 5 juta ya. Jadi saya rasa terkait dengan biaya masih cukup terjangkau lah ya. Dan bisa kuliah di Unsut ya, S2 Farmasi Unsut gitu ya. Jadi ini memang momentum yang cukup bagus lah untuk mendaftar, dan kesempatan cukup bagus juga dengan biaya yang terjangkau bisa mengakses pendidikan di Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih Pak Hendri. Mungkin untuk teman-teman yang berminat untuk mendaftar, tadi sudah disampaikan ada penawaran yang cukup bagus ini teman-teman ya. Untuk tahun ajaran ini ada bebas biaya IP dan ada diskon juga untuk alumni Unsut, jadi bisa dipergunakan dengan baik. Kami menunggu teman-teman untuk bisa mendaftar. Mungkin selanjutnya masih dengan Pak Hendri, mungkin bisa dijelaskan Pak Hendri terkait dengan timeline pendaftaran untuk S2 Farmasi Unsut ini, dan mungkin dijelaskan juga untuk cara pendaftarannya seperti apa. Monggo Pak Hendri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa kita sudah mulai dari tanggal 20 Januari kemarin ya, dan nanti kita tutup tanggal 9 Juni untuk 9 Juni 2025 untuk gelombang 1. Dan untuk gelombang 2 nanti kita buka gelombang tanggal 3 sampai tanggal 28 Juli 2025. Mengenai persyaratan dan sebagainya, itu yang lebih lengkap nanti bisa juga diakses melalui web pasca.bappendik.unsut.ac.id ya, atau bisa dilakukan scan QR code yang ada tampil di layar gitu ya. Nanti informasi lengkap ya terkait dengan mekanisme pembayaran ya, dan bagaimana berkas-berkas apa saja ya. Dan kalau untuk berkas-berkas sebagian besar memang dilakukan secara online. Nanti bisa diakses di QR code yang ada di tampil di layar. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendri atas penjelasan lengkapnya. Mungkin saya lanjut ini ke Ibu Eka. Ada pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan Bu Eka. Untuk ujian masuk Bu Eka, kira-kira untuk materi ujiannya meliputi apa saja, dan kemudian terkait dengan informasi-informasi berkaitan dengan pengumuman dan sebagainya, itu bagaimana Bu Eka? Baik Bu Ning, ada 2 tes yang akan dilalui oleh calon mahasiswa S2 Farmasi Unsut. Yang pertama, tes yang dilakukan di Pasca, yaitu tes UPAP, ujian potensi akademik dan psikologi. Nah, kemudian calon mahasiswa akan dilanjutkan tes wawancara, dan itu dilaksanakan di jurusan farmasi. Jadi nanti ada 2
tahapan yang akan dilakukan oleh calon mahasiswa tersebut, Bu Hening. Oh iya, ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Terkait dengan teman-teman ini yang misalkan sudah bekerja, Bu Eka, bagaimana kiranya jika ingin berminat mendaftar di S2 Farmasi Unsut, kira-kira apakah difasilitasi atau bagaimana ini dari Bu Eka? Ya, untuk mahasiswa, calon mahasiswa ini memang rata-rata Bu Hening ya, selain fresh graduate, ini banyak calon-calon mahasiswa yang memang sudah bekerja di instansi-instansi tertentu begitu. Nah, ini kami dari S2 Farmasi akan memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa terutama ini ya yang sudah bekerja begitu. Jadi nanti tetap akan difasilitasi, Ya. diusahakan untuk difasilitasi dari S2 Farmasi Unsur. Ya, begitu Bu Ning. Itu Ya. komitmen kami dari program S2 Farmasi akan memfasilitasi seluruh mahasiswa yang masuk di S2 Farmasi. Iya, baik. Menarik sekali, lengkap sekali informasinya dari Pak Hendri dan Bu Eka. Mungkin yang terakhir ini, Bapak Ibu, apakah ada pesan-pesan tertentu terutama untuk teman-teman yang berminat ingin mendaftar di S2 Farmasi Unsut? Mungkin dari Pak Hendri dulu. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari saya mungkin cukup simpel saja gitu ya. Ya ini silakan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Dan ayo setelah dilanjut di S2 Farmasi Unsut ya, kita akan memfasilitasi mahasiswa yang mendaftar dan juga yang diterima di S2 Farmasi Unsut. Saya rasa itu aja dari saya, Bu Ning. Iya, baik. Terima kasih Pak Hendri. Kalau Bu Eka ada pesan-pesan untuk teman-teman? Nah, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman calon mahasiswa Bu Ning bahwa gelombang 1 ini nanti akan berakhir di 9 Juni. Nah, untuk gelombang 2 memang masih agak lama Bu Ning, yaitu berakhir di 28 Juli. Ini tanggal-tanggal yang harus dicatat oleh teman-teman calon mahasiswa. Saya kira itu Bu Ning. Baik, terima kasih Bu Eka. Mungkin karena sudah cukup waktunya dan sudah selesai untuk beberapa pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Hendri dan Bu Eka karena sudah mau sharing ke teman-teman sehingga teman-teman mendapat gambaran yang lengkap terkait dengan S2 Farmasi Unsut. Mungkin saya juga mengingatkan, ayo teman-teman bisa lanjut studi ke S2 Farmasi Unsut. Saya Hening, saya host pada podcast hari ini. Undur diri, sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Salam farmasi, Salam inovasi.